Kalau hitungan untuk kos itu kita fokus satu titik mas. Jadi, nah ini satu pohon ini ngabisin pupuk berapa, air berapa, nanti pekerja itu nempel di satu pohon ini Satu berapa. pohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan petani ceper. Pada kesempatan siang hari ini, petani ceper berada di lokasi perkebunan pisang Cavendish milik perusahaan Monking di Kabupaten Klaten yang berada di Desa Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan. Saat ini sudah bersama Mas Arifin, seorang petani muda yang membudidayakan pisang jenis Cavendish ini. Mas Arifin, selaku petani muda yang saat ini sedang membudidayakan pisang Cavendish hampir sudah 4 tahunan, 4 tahunan. Hampir sudah 4 tahunan. Apa yang mendorong Mas Arifin untuk berbudidaya pisang jenis Cavendish ini? Kita itu melihat untuk bisnis mas, sebenarnya kan kita keinginan itu emang untuk bisnis. Untuk bisnis. Nah dari bisnis itu kita pengen itu bisnis yang marketnya itu besar mas. Dari situ kita tentukan untuk makanan itu kan, kalau makanan itu dikonsumsi tiap hari itu mas, tiap orang. Dan nah di situ kita lihat untuk di area Indonesia, untuk Jawa kayak gitu kan terkenal dengan lahan subur, betul, dengan iklim tropis. Terus untuk pertanian kan sangat bagus gitu mas. Terus di situ kita tentuin untuk buah itu kita pilihnya ke pisang. Kenapa pisang? Untuk daya serap, untuk marketnya itu sangat besar. Hampir semua orang itu makan pisang. Dan semua orang hampir di seluruh penjuru dan di lokasi-lokasi itu jualan pisang semua mas, kayak gitu. Tapi adakah kemarin itu kepikiran, oh kalau saya memutuskan untuk berbudidaya pisang, di situ sebenarnya pisang itu di setiap rumah, hampir setiap rumah di pedesaan itu punya. Nah di situ dari segi marketnya kemungkinan Mas Arifin sudah punya strategi tersendiri, pasar-pasar yang mau dituju tersendiri lah. Itu seperti apa? Tentunya kalau kita kami sendiri mau terjun, itu kita survei market dulu. Dengan adanya pohon pisang di setiap rumah, perkampungan, itu apakah kebutuhan itu sudah tercukupi apa belum? Nah, kita survei market. Ternyata kebutuhan pisang itu masih kekurangan banyak gitu. Dan pisang ini adalah satu-satunya buah yang bisa ekspor ke luar negeri. Jadi di situ kan kalau kita punya produk yang besar, melimpah, itu ada opsi juga untuk ke luar negeri, untuk ekspor. Gitu. Kenapa kok milihnya itu pisang yang jenis Cavendish, bukan pisang Ambon, pisang Kepok atau apa yang penjualannya itu kan ya kalau di sekitar sini agak murah. Kalau pisang Cavendish kan harganya untuk kelas menengah ke atas ibaratnya. Ya, dulu kita untuk tanam di awal itu di 1000 meter itu justru malah pisang raja mas. Pisang raja. Karena kita tergiur dengan harganya, satu tandan itu bisa 300.000. Setelah kita tanam, ternyata pas kita panennya, pas nggak musim, harga pisang tersebut mahal. Jadi kita kelabakan ini. Oh kita udah all in, maksudnya kita udah serius, kita tanam dengan hasil yang bagus. Tapi untuk harga fluktuatif, pas turunnya gitu. Dari situ kita tentuin pisang apa sih yang harganya bisa di manage, terus bisa diatur. Nanti untuk tahun ke tahun itu bisa stabil terus kayak gitu. Makanya kita pilih untuk pisang Cavendish ini gitu. Untuk awal-awal pemasaran mas, untuk suka dukanya pemasaran pasti kan juga ada, mau buka jalannya itu kan juga belum bisa langsung, oh ini langsung diterima pasar. Nah itu seperti apa? Kebetulan kalau untuk pisang Cavendish mas, karena pisang Cavendish kan menengah ke atas, dan kebetulan juga untuk varian pisang ini ada kompetitornya.
Sebenarnya kita tinggal ngekor aja sih. Ya, Kita tinggal bagaimana mengikuti. komputer itu kita bisa lebih tinggi kualitasnya kayak gitu. Dengan kualitas yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif, pasti kita bisa masuk kayak gitu. Padahal kalau dilihat ya Mas ya, kalau tanaman pisang itu di hampir di seluruh wilayah. Kalau kami dari Kecamatan Ceper ya Mas ya. Kenapa saya sampai ngejar sini sama Mas Arifin untuk ke lahannya yang di Klaten Tengah itu dulunya kan lahannya kan ada di wilayah Ceper juga. Ya, di Pernah ada. Pasuruan. Nah, makanya saya ngejar ke sini untuk mencoba menanyakan cara agar tanaman pisang di sini atau tanaman pisang di Kecamatan Ceper kemarin yang di lokasi di Pasungan kemarin, yang lain pisang-pisang di sekitar itu kena layu. Kalau orang Jawa bilangnya mbayong Mas, kena layu. Akan tetapi di lokasi perkebunan Munking ini seger-seger, jarang yang kena mbayong. Itu bagaimana cara penanganannya, bagaimana cara pencegahannya supaya tidak kena layu tersebut? Sebenarnya kalau layu itu di semua lahan pasti ada Mas, tinggal kita manajemennya. Kalau di lahan ini pasti ada juga fusarium ada, tapi kita ada manajemennya khusus. Jadi untuk alat yang untuk dipakai untuk harian itu ada harus steril Mas. Jadi ada penyeterilan. Mungkin kita kalau kita pakai sebelum masuk sterilisasi dulu. Ya, alat itu harus dicuci dulu. Jadi pakai pemutih pakaian itu bisa kayak itu. Terus untuk pemangkasan per daun itu ada standar untuk nyelupnya juga, steril juga. Sterilisasi untuk. Jadi harus terjaga untuk steril. Dari situ untuk penyakit itu nggak bisa melebar. Kalau ada yang kena kita langsung matikan, Mas. Matikan ketika mati langsung kita bongkar. Langsung dibongkar total ya? Bongkar total. Biasanya Mas, di dalam pisang pada umumnya, tanaman pisang itu ada penyakitnya yang bercak-bercak pada buahnya. Nah, itu disebabkan oleh apa biasanya Mas? Bercak itu karena pertama itu bisa jamur. Jamur itu muncul ketika waktu buah itu muncul kayak gitu Mas. Itu bisa jamur. Nah, untuk menyikapinya kita kasih fungi. Kasih fungisida ya. Kita pakai fungisida kayak gitu, dan kita rutin sebelum pembungkusan itu kita semprot itu seminggu 3 kali sebelum dibungkus. Satu tandan itu kena 3 kali, nanti kebungkus sudah terlindungi semua kayak gitu. Ini untuk pembungkusan itu kira-kira apakah sudah rontok ininya? Kalau lihat di perkebunan yang lain Mas, ini kan dirontokkan ya ini. Ya. Di sini juga seperti itu nggih? SOP-nya? Kalau bunga kita nggak rontokan, karena rontok kalau sendiri ya? Enggak kita rontokan. Nanti kerontokan kita buang itu di pencucian Mas. Oh, waktu di pencucian. Sebenarnya lebih bagus dirontokkan, tapi kalau dirontokkan ini akan keluar getah Mas. Jadi ada perlakuan khusus untuk tenaga sendiri untuk rontokan ini. Nanti getahnya harus pakai tisu atau koran kayak gitu Mas. Jadi kan kalau kita lihat dari hitung-hitungan itu makan kos lebih banyak. Makanya kita untuk pembungkusan kita biarkan aja pisang ini tumbuh maksimal dulu sampai mana baru kita bungkus kayak gitu. Ini yang paling utama Mas. Paling utama kami ke lokasi perkebunan ini selain ngobrol-ngobrol masalah pisang ini juga kita kan juga mau ngobrol masalah bisnisnya ke depan. Apakah ada kemitraan dari Munking ini untuk petani-petani, baik petani di Klaten maupun dimanapun, yang penting bisa terjangkau, itu bisa menjadi mitra. Dan seperti apa kemitraannya itu? Untuk kemitraan kita sebenarnya sudah buka juga di Cilacap Mas. Jadi Cilacap itu ada 6 hektar itu kemitraan dari kami. Itu terdiri dari 20 petanian di situ. Di situ kalau untuk kemitraan dengan kita ada standar khusus untuk minimal lahan 5 hektar Mas. Minimal 5 hektar dalam satu kelompok plasma. Satu kelompok. Kenapa 5 hektar? Nanti kan untuk pohon pisang itu nggak bisa panen serentak. Jadi untuk pengambilan panen nanti biar kos untuk pengambilan itu ketemu gitu. Kalau kita rugi, 1 patok, 2 patok, kita ngambil cuma 10 tandan, 3 tandan, gitu kan untuk kos untuk transportasinya kan kena mahal. Itu yang mahal lah. Itu mungkin banyak juga petani kemarin itu juga ada yang di Kecamatan Ceper itu setelah mengetahui perkebunan
milik Monking ini ada di Kecamatan Ceper, tepatnya di Pasungan, itu kan juga banyak yang kepingin nanam dan juga sekarang sudah nanamnya kan. Kalau sebenarnya kalau untuk pisang jenis Cavendish ini kan kalau di pasaran umum kan susah jualnya. Maksudnya nggak seperti pisang-pisang yang lain. Maksudnya kalau di pasaran umum kan itu untuk bisa dijadikan pisang goreng apa olahan lain, akan tetapi kalau Cavendish itu kan konsumsi langsung ya, itu bisa dikonsumsi langsung, atau untuk makanan anak gitu kan bisa langsung lah. Itu untuk penanganannya biar nantinya misal ada kemitraan, ada mitra yang pengen bermitra ke jenengan, itu apakah ada SOP yang harus dilakukan untuk penanganan pisang ini? Tentunya kita untuk menjalin kemitraan itu mesti ada MOU-nya, Mas. Jadi ada SOP khusus gitu yang kita tetapkan kayak gitu. Dan untuk pengambilan nanti kan kalau untuk yang sudah bermitra dengan kami, nanti untuk penjualan itu hanya diwajibkan kejual ke kami semua. Semua gitu. Diambil. Semua kita ambil. Sesuai grade-nya nanti. Sesuai grade kualitasnya yang dia miliki kayak gitu. Tentunya dengan grade itu kita juga ada pembelajaran di situ. Bukan kita ambil grade bagus kita lepas, itu enggak. Jadi kita sesuaikan dulu untuk kebunnya seperti apa, nanti ada SOP-nya di situ. Ketika petani menyanggupi, nanti hasil itu pasti ngikut gitu. Karena kita udah berjalan udah lama gitu. Ini Mas, untuk menentukan lokasi lahan itu bagus enggaknya, terus penanganannya penanganan tanahnya mau diapakan, itu dari pengolahan tanah sampai perawatan tanamannya, pengendalian hama dan penyakitnya, dan tentu juga pemanenan, itu bisa diberikan informasi. Kalau untuk pemilihan lahan, tentunya kita untuk milih itu yang lahan disewakan, Mas. Yang lahan sewa. Kalau nggak disewakan ya nggak mungkin kita sewa gitu loh. Dari itu kita lihat itu luasan itu berapa, luasan itu masuk atau enggak. Terus karakter tanahnya seperti apa. Terus untuk irigasi itu penting. Jadi nanti ketika tanam itu suplai air itu mencukupi atau enggak kayak gitu. Karena untuk pisang ini kan pohon yang rakus dengan air. Tapi juga nggak boleh tergenang gitu loh. Di situ. Itu pengolahannya memang dari awal sudah ditentukan lokasinya. Oh, ini cocok, ini sudah memenuhi kriteria untuk penanaman pisang lah. Setelah itu untuk bibitnya sendiri, pemilihan bibit yang bagus itu yang seperti apa? Dari berjalannya 4 tahun itu, Mas, kita itu ambil bibit di segala penjuru. Dari situ kita tahu bibit yang bagus itu seperti apa. Dari situ kita kembangkan sendiri. Jadi untuk saat ini kita pembibitan itu udah bisa membuat sendiri, udah mengembangkan bibit sendiri. Karakter yang paling bagus kayak gitu. Untuk pemilihan bibitnya sudah punya standarisasinya di Monking ini. Terus yang hama yang paling susah dikendalikan untuk tanaman pisang ini, buah pisang ini apa? Kita hati-hati itu untuk daunnya, Mas. Jadi daun malah itu daunnya ya. Daun itu jamur, namanya jamur sigatu, kayak bercak-bercak kayak gitu. Daun. Kayak gitu sangat mengganggu. Jadi kalau itu dibiarkan, Mas, itu bisa 1 bulan itu nggak ada daunnya. Kalau nggak ada daunnya, buahnya pasti kecil-kecil, nggak bisa besar gitu. Ya, karena kan kalau pisang ini kan udah muncul buah, dia nggak akan munculkan daun lagi. Udah stop di situ. Udah stop, nggak buahnya stuck gitu. Kalau udah muncul buah terus daunnya nggak ada, ya udah berarti nggak bisa berkembang. Untuk penanganannya, Mas, seperti untuk hama dan penyakit seperti itu, itu seperti apa dan apakah menggunakan pestisida yang memang benar-benar tepat untuk? Kalau untuk penanganannya, kalau untuk Sigatoka kayak gitu, kita ada rutin untuk pembuangan daun yang udah terjangkit. Pemangkasan daun, sanitasi kayak gitu. Terus nanti ada penyemprotan fungisida setiap 2 minggu sekali, kayak gitu. Oh iya, Mas, untuk pemupukannya, tadi lupa pemupukannya belum disinggung. Ini pemupukannya ini untuk memperbesar buah, untuk membuat tanaman itu seger, tidak layu, dan membuat daun itu tetap hijau, nggak ngelaras. Nah, itu menggunakan pupuk apa saja?
kita fokus untuk 3 unsur ya Mas, untuk nitrogen, fosfat dan kalium. Itu NPK. kita lakukan untuk tiap bulan. Tiap bulan tentunya Ya. dengan pemberian yang berimbang ya. Berimbang ya. Berimbang. Itu lewatnya kocor ya. Kita lihat musim juga. Kalau musim hujan kita tabur, Tabur, kalau kemarau kayak gini kocor. dikocor langsung. Oke. Dikocor langsung ke tanamannya. Tanamannya. Itu kira-kira biayanya untuk seluasan seperti ini habis berapa? Kalau misal kita salah satu pupuk kalium kita pakai yang KCL itu Mas, itu sekilo itu paling kena di 9.000 ya kayak sekarang itu. 9.000-an. Kita cuma 30 gram untuk per titik. Per titik 30 gram Ya, tinggal kali dibagi aja. Itu satu kilo 9.000 dibagi 30 gram. 30 gram. Murah banget Mas. Nggak ada Rp1.000. Untuk Per perawatan titiknya. per titiknya. Tinggal nanti kan luasan berapa populasinya kayak gitu. Kalau hitungan untuk kos itu kita fokus 1 titik Mas. Jadi nah ini 1 pohon ini ngabisin pupuk berapa, air berapa, nanti pekerja itu nempel di satu pohon ini Satu berapa, pohon. nanti hasil ini berapa, ketemu kosnya, ketemu ya. keuntungannya. Ya, kalau kita langsung ambil luasan, wah nanti Susah. kita Berarti susah. perhitungannya 1 tandan Ya, itu kosnya habis berapa dari Ya. mulai penanaman, pemupukan, iya, perawatan sama ongkos tenaga kerjanya iya, itu sudah ketemu di situ pertandan itu tadi. pertanian. Mas Arifin, ini perkebunan Cavendish Monkey ini ada berapa tempat? Kita total ada 30 hektar Mas. Jadi 30 hektar tersebar semua tersebar di di berapa Klaten dan tempat? Cilacap kayak gitu. Klaten, Cilacap. Iya. Selain yang di sini di Gayampret ini Dan di Gaya mana Amprit saja? ada, di Gunung ada, Sekarsuli, terus nanti di Semangka, terus di Jantiwarno ada. Jantiwarno itu paling luas yang 9 hektar. 9 hektar. Ya. 9 hektar di Gantiwarno dan sini sekitar 4 hektaran ya. Yang lainnya Itu tersebar. tersebar di lain tempat, enggak terlalu besar tapi yang paling besar di Gantiwarno. Nah, untuk pemasaran itu sudah sampai mana saja ini? Kita Joglo Semar ya. Joglo Semar. Ya. Terus kita juga ada di Jawa Barat, itu di Desa Bedabek. Kita juga punya gudang penyimpanan di Cibubur, Mas. Jadi kita sebarkan untuk pasar induk di sana. Langsung ke pusat-pusat Ya, langsung ke pusat. pasar ya. Jadi pasar induk itu kan tentunya memang sangat susah untuk sampai ke arah situ, Iya. sampai, tapi kalau dilihat kemarin juga ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu mengobrolkan masalah pisang Cavendish punyanya Monkey ini dari waktu 4 tahun sudah bisa menembus pasar Ya. DKI. Kenapa saya katakan pasar DKI? Karena apa? Pasar yang paling besar itu kan di DKI. Serapan yang paling besar. Serapan paling Nah, besar. Itu sampai bisa ke sana itu likel-likelnya gimana itu? Kalau di pasar besar Mas, yang pasar yang memang untuk pertarungan untuk brand di sana. Yang penting kita komit untuk kontinunya. Kontinuitasnya Kontinu kualitas itu nggak boleh turun. Jadi harus kontinu, kualitas ya, juga harus nggak boleh dijaga turun. kualitasnya. Dari situ nanti dari mulut ke mulut itu udah langsung kesebar semua Mas. Berarti di sini sudah dilakukan penyortiran ya dari Iya. awal pemanenan sampai pengemasan. Itu sortirnya juga sudah Mungkin untuk perbedaan untuk perkebunan ini udah masuk untuk aplikasi semua Mas. Jadi untuk database komputer itu udah ada semua. sudah ada semua. Jadi untuk per bulan ke bulan itu untuk kualitasnya seperti apa, tonase naik turun seperti apa, terus nanti kebutuhan market seperti apa, nanti udah ke database semua. Jadi udah enak lah untuk jalan. Kalau ini tadi kan yang kita bicarakan kan grade-nya yang grade bagus. Iya. Nah, tentunya di sini juga mungkin ada grade-nya yang grade apa ya, agak rendah. Itu pemasarannya seperti apa itu? Untuk grade rendah kita bisa masuk di toko-toko buah yang kecil, Di pasar, yang di desa-desa pasar, kayak gitu, di terus tokoan untuk toko tradisional kayak pasar tradisional gitu bisa masuk Mas. bisa masuk. Jadi kan untuk pasar tradisional itu untuk persaingan kan pisang lokal. pisang lokal Harga yang relatif murah lah. Dari itu kita bisa tarung di situ. Dan itu harga masih masuk lah. masih masuk. Kalau yang grade
Ya. bagus itu tentunya masuknya di supermarket paling Nggih. paling enggak itu. Terima kasih Mas Arifin sudah menjelaskan, memberi informasi. Mudah-mudahan tayangan ini nanti bisa memberikan motivasi Amin. bagi para petani-petani muda supaya tergugah dan lebih berinovasi dalam berbudidaya, baik budidaya pisang maupun berbudidaya yang lainnya. Matur nuwun sekali atas waktunya. Sekian tayangan ini, mudah-mudahan tayangan ini bisa bermanfaat, ada manfaatnya bagi para petani di Kecamatan Ceper atau para petani dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.